Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pen Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman sahabat Pen Network dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tadi malam ya, saya mendapat sebuah informasi dari rekan kita pionir yang ada di ujung luar Indonesia. Tepatnya di Tual, di daerah Ambon. Nama tempatnya itu Perkampungan K. Mari kita dengar dan kita ikuti dari pesan-pesan Salim K. Apa sih harapan Salim K? Apa sih harapan teman-teman pionir yang ada di Ambon, yang ada di Tual, dan lain sebagainya. Semoga ini bisa membantu teman-teman kita yang ada di Ambon, khususnya di Tual. Ikuti video yang satu ini. Jujur, Bah. Udah banyak bahasa Sumbang, saya bilang saya redam. Saya bilang nggak usah menimbulkan situasi, nggak usah bikin gerakan tambahan. Kita tetap punya orang tua di Indonesia ini, salah satunya Abah Safwan. Nanti Abah Safwan, kemarin saya juga sampaikan ucapan hormat juga untuk Ketua Koperasi Pionir Indonesia Gemilang tuh, Ahmad Mustafa, Pak Fahri, Mas Bejo, Iya. Kak Sentil, supaya mereka juga merasa Mas Bejo itu Pak Anton. Oh ya, kemarin saya nggak tahu kalau Pak Bejo itu Pak Anton, makanya saya bilang untuk Pak Anton, Mas Bejo, artinya kan saya kan nggak tahu secara kedalamnya karena belum pernah bareng-bareng sama-sama, tuh, Bah. Dia buat lucu-lucu aja namanya Bejo itu. Tapi memang beliau tuh orangnya cerdas. Baru kalau istilah orang di kepolisian tuh apa namanya sistematif dan terukur. Betul. Caranya tuh enak gitu. Kita dengarnya itu nyaman gitu, Pak. Dialah orang yang bisa masuk ke core team itu. Artinya sodap sekali tuh, Pak, kalau dibicara. Pembahasannya ilmiah dan mudah dicerna gitu. Betul. Jadi dia ambil bahasa sains, bahasa ilmu pengetahuan, bahasa ya istilah bahasa Inggris. Kan bahasa Inggris kalau masuk di komputer, bahasa Inggris komputer dan bahasa Inggris perdagangan, pertanian kan beda, Pak. Bahasa Inggris pada saat ekonomi aja beda. Dia translate ke bahasa kita Indonesia, kita bisa paham. Oh gini, web 1 ini maknanya gini, web 2 gini, web 3 gini. Iya, jadi perkembangan saat inilah untuk di Tual itu Pi Network seperti apa? Perkembangan di Tual ini sementara ini di komunitas Pi Network ini kurang lebih sekarang kita perekrutan jumlah pionir kan kurang lebih hampir 200 orang. Oke, itu yang terdaftar. Cuma dengan berbagai macam kesibukan pionir ini, kita juga belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan serupa yang ada seperti di Medan yang istilahnya gaungnya luar biasa lah. Karena kita mau mengajak mereka untuk melakukan itu bukannya nggak bisa, tapi kebanyakan mereka masih belum yakin sepenuhnya apakah ini open minute ini bisa sukses atau tidak. Satu. Kedua, mereka mau istilahnya orang Maluku ini berpikir yang pasti-pasti gitu, Pak. Ini pasti nggak ini? Sama di mana-mana pun minta yang pasti-pasti aja gitu. Nanti jangan sampai nanti kita udah lakukan sesuatu yang sifatnya memperkenalkan di momen-momen kegiatan apa, terus dibilang wah, yang sampai ya model kayak ada Chandra Teja yang kayak gitu kan ada juga di itu, Abah, yang nyinyir Bang Wani. Ini orang-orang halu nih, Korea nih nggak jelas ini. Chandra Teja itu pionir, dia juga nambang. Betul. Ya, dia juga ingin sebuah kemarin ada komen bilang katanya Abah ke Jakarta ke KPIG. Ada mau sharing, mau ketemu, nyari Chandra Teja katanya. Macam-macam aja. Jadi yang terdaftar sekarang pionir di Tual lebih kurang 200-an. Kalau yang di lapangan ada berapa diperkirakan? Itu yang di jaringan saya aja, Pak. Kan ada jaringan sideline, ada crossline kan. Oh, ada lagi yang lainnya. Yang lain saya belum mendata. Tapi maksudnya nanti setelah open minute, kita baru saya akan akan angkat di Facebook lokal. Gimana yuk kita kalau memang ada dengan sideline, kita kumpul bareng yuk, kita buat sesuatu yuk gitu. Ada berapa komunitas kira-kira di Tual? Komunitas yang lain saya belum tahu nih, kayaknya ada, tapi saya belum ada keinginan untuk
untuk lidik lah, untuk menyelidiki gitu. Ke situ. Coba didatakan aja nanti, biar kita tahu kekuatan tual pionir ada berapa. Jadi dalam komunikasi, pembahasan untuk tingkat nasional pun kita bisa prediksi langkah ke depan. Siap, Pak. Kayaknya sih memang ada yang sudah mendaftar, tapi bukan dari jaringan kita, jaringan lain. Apakah dia mungkin pernah dulu kuliah di Manado, ikut jaringan Manado, terus datang ke Tual, ekspansi ke Tual, atau pernah kuliah di Makassar, ekspansi ke Tual, ada yang kuliah di Jogja, macam-macam kan, Pak? Iya. Jadi ini untuk mendeteksinya nih nanti lewat Facebook, Pak. Nah, setelah lewat Facebook, terus setelah kita connect lewat Messenger, bareng-bareng yuk kita bikin grup ya. Nah, kapan kita ketemu? Tapi ini setelah open minded, Pak. Kalau buat saya tuh begitu, Pak, supaya lebih akurat lah, lebih pasti lah. Kalau setelah open minded bagus, tapi untuk data awal sebelum open minded juga bagus. Saat ini mohon maaf, Pak, saya lagi ada kesibukan ini kan ke kampung di kampung ini kan ada rumah mertua yang sudah dirobohkan dalam proses tahapan bangun lagi nih, Pak. Oh gitu. Jadi saya satu itu, terus kedua kemarin ada teman ketua Maluku Satu Rasa di Jakarta, Pak Haji Dedi Pelu, kenalkan ada bos satu di Surabaya. Bos ini punya usaha banyak, pengadaan kesehatan, terus tambang nikel dan lain-lain, terus ada lagi mobil listrik. Terus bos Vicky itu dia kepingin jalan-jalan virtual, tapi Pak Salim tolong pastikan ke kelompok-kelompok budidaya rumput laut atau kelas-kelas itu Pak Salim coba buat pendataan. Nah, kebetulan saya ada istilah pangkat pela lah. Pela coba foto, kirim yang basah maupun yang kering, supaya saya kirim itu ke bos di Surabaya. Kemarin beliau lihat, wah ini bagus ini, jenis super ini kotomi rumput laut ini. Di sana sudah ada KPIG? KPIG belum ada nih, Bang. Saya nggak tahu jaringan satellite. Segera bentuk, nanti setelah terbentuk KPIG, Pak Salim kendalikan UMKM yang di bawah, pembudidayaan rumput laut dan lain sebagainya. Kita ajak nanti orang-orang untuk bekerja sama, bagaimana mengajak masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian di sana. Siap, Pak. Kalau potensi di Maluku Tenggara dan Kota Tual, kan ini awalnya kan tadinya 8 kecamatan. 8 kecamatan itu ibu kota induknya kan Kabupaten Maluku Tenggara. Setelah berjalannya waktu, jadi yang tadinya Kecamatan Kepulauan Aru menjadi Kabupaten Kepulauan Aru, Kecamatan Tanimbar Utara menjadi Kabupaten ini kan daerah kepulauan, Pak. Iya. Di situ potensi-potensinya selain kopra, selain kalau di Pulau Kuru itu ada cengkeh, ada pala, terus ada lagi ini, Bah, ikan-ikan basah ini, ikan-ikan. Jadi kalau di sini namanya ikan mubara, ikan nomar, ikan lema. Jadi itu mereka pakai jaring bobo, Bah. Jadi kebetulan kemarin ada teman yang dapat jaringan dari Surabaya. Supaya mereka kirim kapalnya ke sini, langsung mereka sandar. Terus jaring-jaring bobo itu setelah mereka menjaring bobo itu, mereka sandar ke kapal itu, langsung ditimbang, bayar, masuk di dalam palka kapal yang sudah ada ini, Bah, sudah ada cold store-nya, Bah, ada ABF-nya di dalam kapal. Jadi saya saran sama Pak Salim, yang pertama segera bentuk KPIG. Buat pengurus-pengurus yang bisa bekerja, cari orang-orang yang ahli dalam bidang perekonomian, kerjasama dengan KPIG nasional. Pak Salim bisa pinjam modal dari KPIG pusat untuk kegiatan. Nah, jadi kita jangan berpikir KPIG itu hanya mengurusin koin-koin pi. Tidak. KPIG yang ada sekarang ini bisa bergerak di berbagai bidang. Manfaatkan KPIG. Segera bentuk sekarang. Siap, Pak. Siap. Saya kalau mohon maaf, Pak, kalau bisa ada draft yang untuk susunan struktur itu, apa bisa kirimkan? Sekarang saya kirimkan nomor telepon. Setelah rapat dulu, setelah rapat nanti entah itu sistemnya voting atau nanti langsung ditunjuk saja. Minimal struktur itu ada ketua, sekretaris bendahara dan apa lagi, Pak. Bisa. Ya, jadi sekarang saya kirimkan nomor telepon pengurus KPIG nasional, Kang Ahi. Nanti minta data-data yang dibutuhkan. Apabila nanti KPIG telah terbentuk di Tual, ya,
Menunggu open minded, Pak Salim sudah bisa kerja. Ajukan proposal, pinjam dana untuk perekonomian ditual. Saya yakin, saya rekomendasi. Siap, Pak. Kan di sini kan ada potensi-potensi lain, Pak. Kayak kalau di Pulau Naru itu yang kemarin banyak investor datang itu untuk udang-udang lobster itu, Pak. Udang lobster, udang tiger, udang banana, Pak. Iya, jadi tidak usah diborong semua pekerjaan. Pilih aja tertentu pembudidayaan rumput laut. Yang pasti kalau saya mendingan yang lebih mudah sih rumput laut, Pak. Kalau yang lain-lain kayak bikin abon ikan, kayak ini itu bisa saja, bisa. Tapi kita mengambil pertama yang mudah, yang kedua cepat panen, cepat dipasarkan, sudah ada penampungnya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang sudah pasti seperti ini, manfaatkan KPIG nasional biar dana kita di KPIG berputar. Saya mengerti. Saya kan ini kan baru mulai ini, Bang. Saya mau tahu titik-titik klasternya di mana-mana. Terus kualitas yang paling bagus di mana. Karena yang kualitas yang ternyata ada di pulau tersendiri. Ada satu pulau yang sama-sama dengan kita ini. Kalau menurut standar internasional sudah cukup bagus. Cuma di situ kalau dibandingkan yang di Tanimbar Kei, di situ kan masih ada apa namanya? Ada istilahnya airnya payo, Bah, bercampur air sungai dengan air laut, Bah. Tapi tapi rumput lautnya besar-besar, Bah. Sebesar-besar jempol-jempol jari itu, Bah. Paling jadi seluruh dunia. Pak Salim, saya yang menarik dua, ya, yang dalam feeling saya rekomendasi dua. Yang pertama rumput laut, kemudian yang kedua abon ikan. Bapak nanti koordinasi sama Ketua Nasional langsung, Ahmad Mustafa. Ini ahlinya kuliner. Beliau tahu untuk meracik-meraciknya. Begitu nanti terbentuk. Luar biasa. Terus bagaimana caranya meracik bumbu-bumbunya dengan rasa apa, lalu bagaimana supaya tetap higienis, Pak, ya? Betul. Saya yakin nanti Ketua KPIG Nasional ini orang ahli kuliner, pasti turun ketua. Dia mau tengok lapangan langsung. Iya. Siap, Pak, siap. Jadi makanya saya bergabung dengan Bos Vicky ini, tujuannya saya istilahnya kayak magang lah. Walaupun nanti dia ngasih saya fee dan lain sebagainya, minimal kemarin saya udah ke Tanto, saya ke Spill lah, ngecek pembiayaan yang timbul, biaya yang timbul. Iya. Karena dari tempat budidaya itu, saya minta kalau bisa langsung mereka sortir yang paling bagus, nggak asal-asalan. Setelah itu nanti saya kemarin ada mau ngecek lagi Pak Haji Arifudin, bagaimana katanya dia cuma di Haji Arifudin yang punya alat press, loh. Iya. Supaya di press. Kan kemarin orang di ekspedisi bilang buat saya, kemudian Pak Salim kan dulu kan bermitra dengan saya sebelum pensiun. Pak Salim atau di BRI kan sering layan-layan di kita. Iya. Jadi baiknya kalau nggak di press Pak Salim rugi. Karena dia masih mengembang, toh, masih istilahnya masih otomatis kalau masuk ke kontainer paling top sudah 12 ton atau 15 ton. Kecil ya. Kalau di press bisa sampai 20 ton. Istilahnya untung insya Allah dari sisi penyusutannya itu mungkin 0,0 sekian %. Iya. Jadi saya tertarik untuk jalan ke Kuala. Saya sebelum ini pas survei di terminal kontainer, kan kontainer yang tidak bocor atau ada keropos atau apa, terus makanya yang safety lah, supaya jangan kalau dia lewat laut kan air laut ombak atau hujan tuh, ya sampai dia ada perembesan kan memang itu diasuransikan juga, Bah. Kalau memang di produknya ada bocor terus ada yang rusak, itu kan ada berapa perhitungannya, ada nanti urusannya dengan orang asuransi. Iya, jadi gini Pak Salim ya, saya sangat tertarik sekali ini dengan yang ada di Tual. Ini betul-betul sumber ekonomi yang luar biasa. Saya pagi ini juga telepon Pak Aki untuk masalah administrasi daripada KPIG, dan saya akan sampaikan pesan ini ke Pak Ahmad Mustafa, Ketua KPIG Nasional. Jadi potensi yang ada di Tual dengan potensi manusianya seperti Pak Salim ini sebuah hal yang luar biasa ini, anugerah ini. Ya. Amin. Jadi Pak Salim bersabar. Terus kalau dari sisi ini, Bah, untuk pengembangan nanti, kalau insya Allah ini opening main di sini kan banyak spot-spot wisata yang masih perawan, Bah. Banyak kemarin kan ya pejabat-pejabat
tinggi negara, Ya. terus apa namanya selebriti datang ke sini. Wah, ini kalau ditata betul-betul, cuma kan kendalanya kan dari budget, Bah, dari anggaran. Iya. Jadi Pak Salim, Wah, spot-spotnya di sini keren-keren, Bah. Pasir iya. putihnya mungkin bisa dibilang penelitiannya salah satu pasir putih yang terhalus di sini ya. Iya, jadi gini Pak Salim ya. Pak Salim ini adalah orang yang luar biasa menurut kacamata dan pikiran saya ini. Yang pertama, hasil bumi di sana luar biasa. Potensi 2, rumput laut dan abon ikan. Yang ketiga, masalah pariwisata. Begitu Pak Salim nanti terdaftar sebagai anggota KPIG, objek-objek wisata yang ada di sana bisa Pak Salim salurkan ke toko PID. Bisa ditumbuh kembangkan nanti. Jadi orang tahu mau berwisata kemana. Artinya nanti lewat KPIG, nanti apa namanya saya share nanti KPIB bagaimana nanti mengedit lagi supaya lebih menarik loh. Baik teman-teman semuanya, sama-sama telah kita saksikan video dari Salim K. Apa harapannya dari teman-teman Ambon ya, yang pionir juga seperti kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya dapat kita pahami, kemudian kalau kita memang punya bahan, punya bekal, kita berkomunikasilah dengan mereka. Ya, mereka sahabat kita, biar mereka juga gembira, biar mereka sukses bersama kita. Ya, Salim K, sehat selalu. Video ini sudah saya tampilkan. Semoga teman-teman bisa memberikan sebuah motivasi, bisa memberikan sebuah informasi kepada teman-teman tual yang ada di Ambon. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.